Saat yang lain asyik liburan musim dingin, nasibku sungguh tragis. Aku terdampar di jalanan memunguti sampah. Semua demi program sialan bernama observasi kelas bawah. Hadiahnya, 10 juta yuan jika jadi pemenang. Sialnya, aku dapat peran pemulung. Syarat utamanya cuma satu, bertahan hidup dari tumpukan sampah. Belum lagi si fotografer rakus ini. Makannya porsi kuli. Ini benar-benar awal bencana bagiku. Seumur hidup aku tak pernah semenderita ini. Bagaimana caranya aku membalikan keadaan di dunia kejam ini? Aku mendekam di trotoar, mengintai tong sampah di depan sana bagaikan pemburu yang kelaparan. Cepat. Selagi sepi, bongkar tempat sampah itu. Kalau tidak, kita takkan punya apa-apa hari ini. Lupakan soal diskualifikasi. Jika terus begini, kita bakal mati kelaparan sebelum acara selesai. Ocehan si gendut itu membuatku malu. Tunggu. Ada sesuatu yang mengganggu pandanganku di sana. Lihat anjing besar itu. Si hitam itu menjaga tong sampah seolah itu adalah harta karunnya. Dia menggeram, memamerkan taringnya yang tajam. Kita harus menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Si fotografer meledak amarahnya. Sudah 3 hari, tapi belum satu pun sampah yang kami dapatkan. Aku terus menyuruhnya sabar. Kupikir jadi pemulung itu gampang, tinggal memungut lalu pergi begitu saja. Kupikir takkan ada saingan di dunia sampah ini. Ternyata, kenyataannya jauh lebih kejam dari dugaan. Ekspektasiku hancur berantakan. Realita kehidupan kasta bawah ini sungguh mencekik leherku. Lansia, petugas kebersihan, hingga pemulung profesional. Semua berebut sisa-sisa makanan yang dibuang. Bahkan anjing jalanan pun ikut bersaing denganku. Ini benar-benar penghinaan harga diri yang luar biasa. Amarahku memuncak. Aku tak peduli lagi, aku akan mempertaruhkan segalanya sekarang juga. Aku melangkah maju menantang si hitam. Dia menggeram, siap menekamku kapan saja tanpa ampun. Gulung dengan baju. Aku akan merebut makanan itu, bahkan dari mulut anjing sekalipun. Ting! Sistem mendeteksi lingkungan. Aktivasi sistem hierarki bawah dimulai sekarang juga. Langkahku terhenti mendadak. Sesuatu bergejolak di kepalaku. Aku harus segera ke toilet umum terdekat. Si fotografer dan si anjing hanya bisa melongo bingung. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa malah ke toilet di saat genting begini? Aku bersembunyi, jantungku berdegup sangat kencang. Layar holografis muncul di depan mataku. Profesi. Pemulung level rendah. Inilah awal dari segalanya. Skill spesial terbuka. Deteksi nilai sampah berdasarkan penghasilan harian kini telah aktif. Imbalan awal 1000 yuan tanpa batas maksimal. Sistem ini benar-benar gila dan tak masuk akal. Sampah adalah kunci masa depan. Menghasilkan 10.000 sehari bukan lagi sekadar mimpi belaka. Penjelasan yang konyol, tapi tubuhku mati rasa. Tiba-tiba, pandanganku mulai berubah drastis dan kabur. Mataku tertuju pada tong sampah di seberang jalan. Sesuatu yang luar biasa terpancar dari sana. Sistem memberi sinyal. Isi tong sampah itu bernilai setidaknya 1 juta yuan. 1 juta yuan? Bayangkan berapa banyak bakpao yang bisa kubeli. Aku langsung menerjang jalanan. Fotografer itu menatapku tajam. Namun sedetik kemudian, dia berteriak histeris di belakangku. Hei, kita pemulung, bukan perampok. Kenapa kau malah menyeret seluruh tong sampahnya? Tanpa ragu, kutarik tong itu sekuat tenaga dan lari bersembunyi di balik semak-semak. Si gendut mengejarku sambil berteriak. Bahkan si anjing hitam pun tampak kebingungan melihat aksiku. Tak ada yang menyangka aku senekat ini. Mencuri tong sampah tepat di depan mata mereka. Para penonton siaran langsung gempar. Semua orang mengira aku sudah benar-benar gila. Kenapa memindahkan fasilitas umum? Acara ini menyuruhmu memulung. Bukan menjadi seorang kriminal. Merusak fasilitas kota bisa berujung denda besar. Kau benar-benar berada dalam masalah besar, Bung. Tapi tunggu dulu. Ada sesuatu yang sangat janggal di balik tumpukan kotoran ini. Setelah mengobrak-abrik isinya, kutemukan kantong plastik hitam yang terikat sangat rapat sekali. Sekilas tampak seperti potongan daging. Tapi daging macam apa yang dibuang ke tempat sampah? Daging busuk? Jika nekat dimakan, ini bisa jadi tiket gratis menuju ke alam baka. Mana janji 1 juta yuan itu? Apakah ini daging legendaris yang harganya selangit? Aku mulai meragukan apakah sistem ini sedang error saat aku mencoba membuka kotak misteri itu. Perlahan kubuka plastik hitam itu, namun detik berikutnya, jeritan histeris memecah keheningan kebun buah. Si gendut dan aku terpental keluar dari kebun dengan panik. Ya Tuhan, kali ini masalahnya benar-benar gila. Di dalam plastik itu ternyata ada potongan tangan manusia. Kak, bagaimana ini? Cepat panggil polisi sekarang juga. Kurang dari 30 menit, polisi mengepung lokasi. Garis kuning melingkari kebun sementara warga mulai berkerumun menyaksikan. Kabar penemuan potongan tangan manusia menyebar cepat. Hampir semua orang berkumpul dengan wajah penuh ketakutan saat itu. Kepala kepolisian Tao segera memerintahkan anak buahnya mengamankan barang bukti, lalu ia menoleh ke arah kami berdua. Saat aku sedang memberikan keterangan pada petugas, Tao menghampiri dan memperkenalkan dirinya secara singkat kepada kami. Dia meminta kami ikut ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Sontak, jantungku berdegup kencang bak ditabuh drum. Langit mulai menggelap dengan cepat. Sial, hari ini aku bahkan belum menemukan satupun botol bekas jus gandum. Jika aku ikut ke kantor, bukankah hari akan sudah gelap total saat kami selesai? Ini benar-benar menghambat kerja.
Di mana kami akan tidur malam ini kalau bukan di bawah jembatan? Pak Tao, kami ini orang sibuk. Sebenarnya ini bukan masalah besar, jadi kurasa kami tidak perlu ikut ke sana, kan? Jika memang aman, polisi akan memberikan imbalan 1.000 koin tunai bagi yang membantu. Apa kalian berniat menolak hadiah uang tunai ini? Aku mengerjap tak percaya dan menatap si gendut. Akhirnya aku paham, inilah maksud sistem mengenai nilai 1 juta itu. Ternyata nilainya berasal dari hadiah kepolisian. Setelah terdiam sejenak, kami berdua seolah telah mencapai kesepakatan rahasia. Tiba-tiba kami menepuk dada dengan gagah, seolah-olah ada yang melarang kami untuk segera pergi ke kantor polisi. Dengan wajah penuh semangat, kami langsung bersiap. Siapa tadi yang bilang tidak mau ikut ke kantor polisi? Bukankah membantu pihak keamanan adalah kewajiban setiap warga negara yang baik? Kita harus memiliki rasa kepedulian sosial. Ayo berangkat. Masalah uang itu tidak penting bagi kami, yang utama adalah mengabdi pada negara dan pihak kepolisian. Sejak kecil impianku adalah menjadi agen keamanan. Jika bukan karena gagal ujian, aku pasti sudah memakai seragam itu. Aku memamerkan senyum paling tulus agar kepala Tao terkesan. Saat malam tiba, kami pun meninggalkan kantor polisi. Aku dan si gendut berjalan keluar dengan perasaan riang. Kak, apa kau sama sekali tidak merasa mual atau aneh? Kita baru saja menemukan potongan tubuh manusia. Bukankah orang normal biasanya akan muntah-muntah selama berhari-hari setelah melihatnya? Si gendut menatapku dengan cengiran lebar. Dalam hati aku terkagum, mentalnya benar-benar baja menghadapi situasi semengerikan itu. Orang lain mungkin sudah masuk rumah sakit karena syok berat atau setidaknya kehilangan kesadaran selama beberapa hari ke depan. Tapi karena sudah memegang uang hadiah, hatiku terasa sangat bahagia. Aku sama sekali tidak peduli dengan kengerian tadi. Pikiranku sekarang hanya tertuju pada makanan lezat. Mendengar kata makan, si gendut langsung berdiri tegak penuh semangat. Kak, bagaimana kalau kita makan kaki babi bakar atau kaki babi rebus? Tunggu, bukankah kau baru saja bicara soal itu? Katanya orang normal seharusnya merasa jijik. Tadi sore kita menemukan potongan tangan, dan malam ini kita berpesta kaki babi. Setelah berdebat singkat, kami sepakat mencari kedai kaki babi. Kebetulan hari sudah mulai gelap dan suasana makin ramai. Kami menyusuri jalanan yang penuh kedai panggang, sambil berharap bisa menemukan benda berharga lainnya di sepanjang jalan. Kami berjalan menuju area barbeku, namun semua tempat sampah di sepanjang jalan ternyata sudah dikosongkan oleh pemulung lain. Meski banyak sampah yang dihasilkan malam ini, para nenek di lingkungan sekitar sudah lebih dulu menyisirnya dengan sangat teliti. Para pengumpul barang bekas profesional juga sudah lewat sebelum kami sampai. Saat kami mencoba mencari sisa-sisa di sana, tidak ada satu botol pun yang tersisa. Sial, persaingan di dunia pengumpul sampah ternyata jauh lebih sengit dari bayanganku. Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Kami berdiri di pintu masuk jalan barbeku sambil menatap plastik yang nyaris kosong. Isinya hanya satu tutup botol jus gandum. Aku sangat kesal hingga menghentakkan kaki. Akhirnya kami memutuskan mencari tempat duduk. Kami menemukan sebuah kedai barbeku dan langsung duduk. Tak lama kemudian, seorang gadis pelayan datang menghampiri meja kami. Dia bertanya apakah kami ingin memesan sesuatu, namun kami berdua hanya diam terpaku tanpa memberikan reaksi apapun. Sejak duduk, pandanganku terus tertuju pada tempat sampah di luar sana. Pelayan itu mulai terlihat tidak sabar menunggu. Dia bertanya sekali lagi dengan nada mendesak. Si gendut akhirnya tersadar dan memesan seporsi jeroan serta daging domba segar. Tak lupa dia memesan beberapa kaki babi. Melihatku masih melamun, si gendut menendang kakiku dari bawah meja dengan keras. Karena aku tetap membisu, si gendut tersenyum canggung dan memesan beberapa hidangan tambahan sebelum pelayan itu pergi meninggalkan meja. Gendut berbisik, Kak, apa kau benar-benar merasa mual? Jangan bilang, kau diam hanya agar aku yang membayar semua ini. Ayo cepat ke bawah jembatan. Kalau terlambat, tempatnya bisa penuh. Teriak si gendut dengan panik. Aku tak acuh. Tatapanku terpaku pada tempat sampah di depan. Keputusan ini sungguh sulit. Hanya karena aku menatap orang itu di kerumunan, sistem sialan ini terus berbunyi di kepalaku. Persis seperti tadi siang. Hasil deteksi sampah ini menjanjikan hadiah tunai minimal 1 juta. Tapi sampahnya terlalu banyak. Sial. Gumamku sambil mengertakkan gigi. Bagaimana cara menggeledah semua ini? Peserta lain bersantai saat liburan musim dingin, sementara aku melakukan siaran langsung memungut sampah. Semua demi memenangkan program observasi lapisan bawah. Jika juara, 10 juta akan menjadi milikku. Namun sejak awal dimulai, aku malah mendapatkan peran sebagai seorang pemulung barang bekas. Tukang barbeque itu menatap sinis saat melihatku mendekati tempat sampah dengan tas kain butut. Mau apa mereka? Gumamnya. Gadis pelayan yang melihat aksi kami, langsung memasang wajah penuh jijik. Kelihatannya seperti orang baik, ternyata hanya pemulung sampah, batinnya dengan ekspresi penuh penghinaan. Dia mengira kami mencari barang berharga untuk ditukar daging. Membayangkannya saja membuat dia segera masuk. Pelayan itu segera melapor pada bosnya. Tak butuh waktu lama sebelum kekacauan besar dimulai, sang bos keluar dengan perut buncit, berlari mengejarku saat melihatku membawa kantong plastik hitam. Berhenti di sana, gembel. Jangan mendekat. Bentak sang bos dengan wajah sangar layaknya preman. Dia menghadang jalanku dengan angkuh. Dagingnya sudah matang. Bayar sekarang juga. Teriaknya menagih paksa. Ini tempat makan, sampah tidak boleh dibawa ke sini. Suaranya yang menggelegar menarik perhatian semua orang. Kerumunan mulai berbisik sambil mengerutkan kening.
Suasana di sekitar stan barbeque mendadak menjadi sangat mencekam. Sudahlah Pak Tuadu, jangan mempersulit pemulung. Jika dagingnya sudah matang, berikan saja pada kami. Berapa total harganya? Biar aku yang membayar semuanya sekarang juga. Sahut seorang pelanggan mencoba menengahi. Diam. Kau tidak tahu siapa Pak Tuadu sebenarnya, bisik pengunjung lain dengan nada ketakutan. Pernah ada yang berdebat dengannya. Lalu dia melempar benda menjijikan tepat ke wajah orang itu. Sejak hari itu, semua orang takut berurusan dengannya. Dia benar-benar pria yang sangat berbahaya. Jangan ikut campur, bisik mereka pelan. Tatapan penuh iba kini tertuju padaku dan si gendut. Ayo keluarkan uangnya. Dan apa ini, barang rongsokan? Bentak Pak Tuadu dengan sangat kasar. Berani sekali kau membawanya masuk. Berikan padaku. Dia mulai hilang kesabaran karena aku terus diam. Dia merampas kantong hitam itu. Begitu memegangnya, dia terkejut karena isinya terasa sekeras batu. Matanya berbinar penuh keserakahan. Dia mengira telah menemukan harta karun tersembunyi di dalam kantong itu. Dengan licik, sang bos langsung mengklaim bahwa barang itu miliknya yang tidak sengaja terjatuh. Bahkan tukang barbeque di sebelahnya ikut mendukung kebohongan itu. Benar-benar manusia yang tidak tahu malu. Apa kau yakin ini milikmu? Tanyaku pelan dengan nada suara yang penuh keraguan yang disengaja. Omong kosong, semua pegawaiku saksinya, teriaknya, sambil membawa lari kantong itu masuk ke dalam toko. Aku tidak melawan. Aku justru segera menghubungi biro keamanan. Halo, apakah Kapten Dutawa ada? Barang yang Anda cari sudah kutemukan. Namun, ada sedikit masalah kecil yang terjadi di sini. Bos toko ini mengaku barang itu miliknya. Dia bahkan punya banyak saksi untuk memperkuat pengakuannya. Ratusan pengunjung di sini bisa menjadi saksi hidup atas pengakuan jujur sang pemilik toko barusan. Belum sampai 30 detik, sang bos lari keluar dengan wajah pucat pasi sambil berteriak histeris. Dia berlari kencang sambil memeluk kantong plastik itu, seolah-olah sedang dikejar oleh malaikat maut. Si gendut segera mengarahkan kamera. Penonton siaran langsung pun ikut tegang melihat adegan gila ini. Kolom komentar meledak seketika. Lagi-lagi dia menemukan sesuatu yang gila. Semua penonton tercengang tak percaya. Keberuntungan peserta ini benar-benar di luar nalar. Aku harus terus mengikuti siaran langsungnya. Saat peserta lain hanya memungut botol kosong, pria ini justru menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Apa dia bisa mendeteksi segalanya? Tadi siang saja kepolisian sudah memberinya hadiah 1000 koin emas. Jika ini benar, dia akan mendapat hadiah lagi. Ini jauh lebih cepat daripada sekadar memungut sampah. Singkirkan pikiran picikmu. Keberuntungan semacam ini tidak datang 2 kali. Benar-benar nasib buruk bagi bos itu. Menemukan bukti mengerikan di tumpukan sampah. Aku harus menginterogasi pembunuh itu. Sialan. Apa yang terjadi? Penonton meledak di siang bolong. 10.000 penonton dalam sekejap. Popularitas ruang siaranku meroket menembus langit. Awalnya hanya program observasi sosial. Untuk memahami kerasnya setiap profesi dunia. Tapi siapa sangka? Seorang peserta menemukan 2 potongan tubuh buronan dalam sehari. Seluruh dunia kini tertuju padaku. Saat itu, aku sedang di kantor polisi, sambil menenangkan pemilik restoran. Bos, tunjukkan kejantananmu dan berhati-hatilah nanti. Ratusan saksi mata telah melihat. Kau sudah mengakuinya, tak ada jalan kembali. Zaman sudah maju. Hidup di balik jeruji besi tak seburuk bayanganmu. Anggap saja sedang diet, bukan? Pria tua itu menangis terborgol perak. Terikat tak berdaya di kaki meja. Tatapannya kosong dan tangisnya semakin pecah. Tak ada yang mengira isi plastik hitam itu. Jika tahu, dia tak akan berani. Si pemulung, aku salah, tolong katakan sesuatu untuk membelaku. Dia benar-benar buta karena keserakahan. Mengira ada harta karun di dalam sampah. Beri aku kesempatan. Aku mendengus dingin. Meremehkan pemulung itu sudah biasa. Aku nasa, mendengus dingin. Aku mendengus dingin. Tapi mencuri sampah, itu keterlaluan. Pelajaran pahit bagi sang pemilik barbeque. Dia akan menjauhi tempat sampah. Kepala keamanan menatap kami dengan aura menekan. Pemilik barbeque diseret pergi. Kini sang kapten mengamati kami dengan penuh kecurigaan. Mustahil bagi orang biasa menemukan 2 buronan besar hanya dalam 1 hari. Ada yang tidak beres? Kapten bergumam. Keberuntungan? Ini benar-benar gila. Tadi kami baru saja ingin makan malam. Melihat tempat sampah yang penuh sesak. Sambil menunggu daging matang, kami merapikannya. Kapten Tao terus mengawasi kami tajam. Suasana menjadi sangat mencekam. Dia terdiam. Apakah dia mencurigai kami sebagai pelakunya? Itu benar-benar mustahil. Kami melakukan siaran langsung 24 jam penuh. Masalahnya, Biro Keamanan telah mengerahkan seluruh personel untuk menyelidiki kasus ini. 2 hari pencarian total, bahkan toilet umum pun diperiksa. Namun hasilnya nihil. Tapi kami, hanya dengan mengais sampah, 2 bukti penting langsung ditemukan. Kami akhirnya dibawa ke markas. Ambil imbalanmu lalu segera pergi dari sini. Peringatan. Malam ini 30.000 tempat sampah kota akan dibersihkan total. Semuanya akan disapu bersih. Kakak, jelaskan padaku apa maksud dari semua ini? Apakah itu artinya kita tidak bisa memulung lagi? Aku dan si gendut terdiam. Membawa tusukan daging, kami naik mobil polisi setelah memberikan kesaksian resmi. Malam sudah sangat larut. Tidak ada tempat lagi di bawah jembatan sekarang.
Mari menginap di kantor polisi saja. Sayangnya, daging barbeque ini sudah mendingin. Penjaga biasanya punya dapur kecil. Mungkin dia bisa membantu menghangatkannya untuk kita. Aku mengetuk pintu kayu itu. Kami masuk di bawah tatapan bingung sang penjaga. Barbeque, kaki babi, dan bir. Kami bertiga berpesta pora di meja kecil. Kalian dapat 2.000 sehari, itu benar-benar keberuntungan tingkat dewa. Hanya beruntung saja, Tuan. Ayo minum. Tapi sial, alkoholnya sudah habis. Aku pun keluar menuju toko kelontong. Malam ini adalah waktu untuk merayakannya. Sang penjaga mulai membual tentang kekuatan minumnya yang hebat di masa muda. Tiba-tiba, suara dentuman logam terdengar. Aku menoleh ke arah luar dengan cepat. Terlihat aku yang tadi keluar, kini kembali membawa wadah timah besar itu. Aku masuk dengan terburu-buru. BRAK. Wadah itu langsung kuhantamkan ke atas meja. Sang penjaga tertegun. Wadah setinggi manusia itu membuat semua orang seketika membeku. Dia bingung cara meminumnya tanpa bocor, sementara di sisi lain, Kapten Du Tao sedang memimpin. Tim penyelidik telah menyisir 5 blok penuh, namun hasil buruan mereka masih terasa sangat sedikit. Di dalam kotak hanya ada kantong plastik berisi 10 kilo kardus dan setengah kilo besi tua. Puluhan baju bekas pun berhasil dikumpulkan, namun ada satu hal krusial yang belum juga ditemukan. Potongan tubuh yang dijanjikan hadiah besar oleh Biro Keamanan Publik itu masih menjadi misteri besar. Tiba-tiba ponsel Du Tao berdering. Saat melihat layarnya, ternyata sang kakek penjaga, Kakek Qin, yang menelepon. Detik berikutnya, suara mabuk Kakek Kim meledak dari balik telepon, dan memecah suasana yang tegang. Ada kepala di tempat sampah. Tepat di depan Biro Keamanan, kita menemukan kepingan hadiah terakhir. Pupil mata Du Tao mengecil tajam. Kata-kata tempat sampah depan kantor terus terngiang di benaknya. Semua kumpul sekarang. Teriaknya pada tim pemulung dadakan itu dengan emosi yang mulai membara. Urat kemarahan menonjol di dahi Du Tao. Ternyata lokasi terakhirnya tepat berada di depan hidung mereka. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap Biro Keamanan. Du Tao berusaha keras meredam amarah yang meluap. Dengan nada rendah yang mengancam, dia memerintahkan untuk menangkap kriminal itu dalam waktu 3 hari. Siapa pelakunya? Dan bagaimana mungkin tempat sampah di depan kantor polisi sendiri bisa kebobolan begini? Masalah ini benar-benar memalukan bagi reputasi Biro Keamanan. Semuanya, segera bergerak keluar dan bertindak. Siapkan laporan 150.000 kata. Perintah itu membuat para agen menunduk penuh rasa malu. Dengan gemetar, seorang anggota tim bertanya apakah Kakek Qin adalah bagian dari anggota biro mereka. Beruntung orang kita sendiri yang menemukannya, bukan pemulung jalanan yang bisa merusak barang bukti penting. Belum sempat dia selesai bicara, suhu di dalam mobil tiba-tiba anjlok drastis akibat aura dingin Kapten. Laporan 300.000 kata harus siap besok pagi. Hukuman Du Tao terdengar seperti vonis kematian. Kau bertanggung jawab atas tempat sampah itu. Jangan biarkan petugas kebersihan menyentuhnya sedikit pun. Jika sampai kecolongan lagi, hukuman berat menanti. Sudut bibir Du Tao berkedut menahan kekesalan yang luar biasa. Apakah penemuan Kakek Qin benar-benar memicu reaksi sehebat ini? Ataukah ada alasan lain yang tersembunyi? Masalahnya adalah 2 orang pengais sampah itulah yang menemukannya. Ini benar-benar drama yang tiada habisnya. Tempat sampah di depan Biro Keamanan Publik kini menjadi saksi bisu kekacauan yang sedang terjadi. Karena terdesak kemiskinan, aku hanya mengais sampah, dan malah menemukan potongan mayat yang dicari Biro. Hadiah 1 juta yuan sudah di depan mata. Aku berencana merayakannya dengan makan kaki babi yang lezat. Namun instingku tak bisa diam. Aku kembali menggeledah tempat sampah di dekat kedai barbeque itu. Tak disangka, aku menemukan potongan mayat lainnya. Hadiah jutaan yuan kembali mengalir ke genggamanku sekarang. Kini di depan kantor polisi, aku dan si gemuk Kakek Qin duduk berjejer dengan sangat patuh. Du Tao turun dari mobil dengan wajah tanpa ekspresi, lalu berjalan mengitari meja kecil kami. Kalian benar-benar hebat, ya? Sepertinya kalian menikmati hidup dengan sangat makmur dan santai. Sambil melihat jus gandum dan kaki babi kami, Kapten bertanya kenapa kami harus mengais tempat sampah. Aku bingung menjelaskan. Awalnya aku hanya ingin membeli sesuatu dan kebetulan membuang sampah di sana. Namun secara tak sengaja, sampah yang kubuang justru mengungkap petunjuk penting yang sedang diburu polisi. Berkat fitur deteksi sistem, aku berhasil menemukan limbah berharga senilai 1 juta yuan di tempat itu. Ini sudah takdir, Kapten. Aku berjanji tidak akan pernah mengulangi hobi mengais sampah ini lagi, sungguh. Sejujurnya, aku merasa tidak cocok menjadi pemulung karena sudah berhari-hari kami tidak menemukan hasil apapun. Saat aku bicara, para agen keamanan mulai mengeluarkan banyak kantong plastik besar dari mobil mereka. Kantong-kantong itu penuh dengan sampah dan limbah hasil pencarian mereka yang melelahkan sepanjang hari ini. Aku terpaku, lalu segera mengubah nada bicaraku. Kapten, jangan khawatir, aku tidak akan mencuri sampahmu. Ternyata kalian tidak menemukan barang berharga. Perlu kubantu hubungkan dengan pengepul sampah langgananku agar untung? Harga di sana lebih tinggi. Mendengar itu, Du Tao benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mulai berteriak. Ratusan agen dikerahkan hingga kelelahan, namun mereka berakhir diteriaki karena hasil pencarian yang nihil hari ini. Para petugas sibuk menggeledah sampah berjam-jam, sementara barang bukti yang dicari justru ada di depan mata. Siapa yang bisa tahan? Benar-benar siksaan yang tak terbayangkan bagi siapapun. Sampai sampah pun dibawa pulang. Tenang saja, aku janji tidak akan mengais tong sampah lagi. Lihat saja, kapan bonus kita cair? Begitu uang di tangan,
Kita langsung angkat kaki dari kota ini. Kupandangi tumpukan sampah dari truk itu. Sial, pencarian beberapa hari terakhir ini benar-benar zonk. Begitulah realitanya. Jangankan kita, para pesaing di kota pun tak menemukan apa-apa di tempat sampah. Bahkan para nenek di perumahan elit pun pulang dengan tangan hampa. Si tahu jelas tak punya waktu luang. Dua pemulung ini lamban sekali. Dia langsung menyuruh akuntansi memeriksa 1.200 koin. Itulah bonus untuk kami berdua. Sambil menatap punggung kami yang menjauh, si gemuk dan aku meninggalkan Tao. Dia memberi satu saran, carilah benda yang lebih berguna. Jangan buang energi untuk hal sia-sia. Saat aku dan si gemuk keluar dari kantor polisi, fajar mulai menyingsing. Tengah malam pun terlewati. Sistem memberi hadiah 3.000 koin dan poin kekuatan +1. Padahal kami belum tidur semalaman. Tadi saat minum memang asyik, tapi sekarang rasa kantuk menyerang hebat. Si gemuk mulai menyerah, langkahnya pun sudah sempoyongan. Prioritas utama sekarang adalah mencari tempat tidur untuk memulihkan energi. Kita cari rongsokan nanti malam saja. Hotel di kota terlalu mahal, apalagi melihat penampilan dekil kami. Pemilik hotel pasti menendang kami keluar. Akhirnya kami naik taksi menuju luar kota saja, mencari tempat peristirahatan. Begitu kami naik ke dalam mobil, sang sopir pun langsung bertanya, mau kemana di luar kota? Cari tempat tidur, asal bisa rebahan, di mana saja boleh. Tidak peduli lokasinya di mana. Baru saja selesai bicara, kesadaranku langsung hilang di telan mimpi. Taksi pun melaju, diiringi dengkuran menggelegar dari kursi belakang. Tempat tidur impian segera tiba. Mereka masih sangat muda. Sepertinya mereka tipe pemuda yang malas belajar dan hanya keluyuran. Sopir itu teringat anaknya di rumah yang juga tidak berguna. Mengurus satu saja sudah pusing. Apalagi mengurus kalian berdua? Gumam sang sopir, sambil memikirkan sebuah rencana licik di kepalanya. Taksi itu membawa kami keluar kota. Saat terbangun, aku merasakan embusan angin sepoi yang segar. Tempatku berbaring terasa sangat empuk, melebihi kenyamanan hotel. Aku menguap sambil perlahan membuka mata. Ternyata aku berbaring di atas hamparan rumput hijau. Kuguncang tubuh si gemuk agar dia segera bangun. Aneh, aku tidak minum banyak semalam. Kenapa ingatanku terasa samar? Bukankah kami naik taksi? Aku ingat tertidur di dalam mobil. Tapi kemana sopir itu sebenarnya membawa kami pergi? Namun tempat ini jauh lebih nyaman dibanding kolong jembatan. Si gemuk pun terbangun dengan bingung. Kak, ini di mana? Sopir itu sepertinya orang baik. Uang dan kamera kita masih utuh. Dia hanya mengambil ongkos perjalanan sewajarnya. Bahkan dia rela menurunkan kami dari mobil dengan hati-hati. Dia tidak tega membangunkan kami. Aku hanya bisa mengangguk setuju atas kebaikan sopir misterius itu. Jarang sekali ada sopir sebaik itu di zaman sekarang. Lalu aku mengecek jam di ponselku. Ternyata sudah jam 16 sore. Kami sudah tidur pula selama berjam-jam tanpa gangguan sedikit pun. Saat bersiap mencari tempat sampah baru, tiba-tiba tercium aroma ayam panggang yang sangat menggoda. Perut kami langsung merontak kelaparan. Aku berdiri dan mulai mengendus sumber aroma lezat di udara. Kupikir ada orang berkemah di dekat sini. Segera kupanggil si gemuk untuk mengikuti arah bau itu. Melewati hutan kecil, pemandangan di depan membuatku terpaku. Ratusan nisan kuno berjejer sejauh mata memandang. Kuseka mataku berkali-kali, tadi aku baru saja memuji kebaikan sang sopir taksi dengan sangat tulus. Luar biasa murah hati. Dia benar-benar mencarikan tempat tidur abadi bagi kami berdua di pemakaman ini. Tapi jika dipikir-pikir, tempat ini memang paling tenang untuk tidur selamanya. Benar-benar tempat yang tepat. Tiba-tiba terdengar teriakan kasar dari kejauhan. Siapa kalian? Beraninya kalian menyusup masuk ke sini. Kalian bawa tas besar segala, mau merampok makam ya? Tolong. Ada pencuri jenazah di sini. Tangkap pencuri guci abu itu. Sebelum aku sempat menjelaskan, segerombolan orang datang dengan penuh amarah. Mereka berpakaian duka sambil mengacungkan berbagai senjata tajam. Ada kapak, cangkul, bahkan golok yang berkilauan. Seseorang, bahkan menyerang membawa lilin besar. Tunggu sebentar. Dengarkan dulu penjelasan kami. Kita ini cuma pemulung, Kak. Turunkan lilin itu, dan mari bicara tenang. Maafkan aku, tapi nyalakanlah sebelum kau pergi. Tati, ini tidak masuk akal. Kenapa kau kemari membawa papan peti mati? Apa suamimu benar-benar sudi berbaring di sana? Begitu melihat situasi kacau itu, tanpa ragu aku langsung menarik si gendut dan melesat kabur menuju area pemakaman. Setelah berlari sejauh 2 kilometer, aku bersandar pada nisan tua sambil menoleh ke belakang dengan napas yang terengah-engah. Syukurlah, penduduk desa yang mengejar kami sudah menghilang. Tubuhku terasa lemas, hingga aku terpaksa menjatuhkan diri ke tanah. Nasib pemulung memang menyedihkan. Kami tidak punya hak, diusir dari pemukiman, bahkan hotel pun tidak sudi menerima kami. Sialan. Sekarang area pemakaman pun terlarang bagi kami. Rasanya sulit dipercaya jika tidak mengalaminya sendiri secara langsung. Pengalaman pahit inilah yang membuat kami sadar bahwa menjadi pemulung berarti harus siap menerima hinaan setiap harinya. Lihat saja kejadian barbeku kemarin malam. Jika kami bukan pemulung, pemilik kedai itu tidak akan pernah berani bertindak semena-mena. Namun, aku sungguh tidak menyangka jika sopir taksi itu ternyata adalah seorang pria yang sangat pecundang dan menjengkelkan. Dia membuang kami di kuburan ini. Si gendut terduduk lemas di tanah dengan keringat dingin yang terus bercucuran deras. Kak, istirahatlah sebentar, aku lelah. Keluhnya.
Padahal dia sama sekali tidak membantuku membawakan kamera berat di punggung ini. Aku hampir saja tertangkap oleh wanita tua pembawa papan peti itu. Segera aku mendongak untuk mengamati situasi di sekitar. Area pemakaman ini ternyata sangat luas. Meski sudah berlari sejauh itu, aku menyadari bahwa kami masih terjebak di dalamnya. Rencananya, kami akan bersembunyi sampai malam tiba. Setelah proses penguburan selesai dan mereka pergi berpesta, barulah kami keluar. Tiba-tiba si gendut berbisik, "Kak, lihat, ada gubuk kecil di sana." Seseorang di sana benar-benar punya nyali yang besar. Mengikuti arah telunjuk si gendut melewati hutan kecil, di sanalah kami akan menghabiskan malam yang mencekam di tengah kuburan. Ada pondok jerami di balik pepohonan. Mungkinkah itu rumah penjaga makam? Tapi biasanya mereka tinggal di bagian depan, tidur di antara nisan-nisan tua. Sejujurnya, jauh di dalam lubuk hatiku, aku merasa sangat sulit untuk menerima kenyataan ini. Orang normal manapun tidak akan sudi tidur di tempat angker seperti ini. Berapa sebenarnya gaji penjaga makam di sini? Sampai pada titik ini, kenapa ada yang tinggal di sini? Bahkan pencuri paling nekat pun tidak akan sudi kemari. Dengan 1000 pertanyaan di kepala, aku memberi isyarat pada si gendut agar kami berdua bergerak dengan posisi berjongkok. Kami terus waspada memantau para petugas pemakaman di belakang, sambil perlahan mengitari semak-semak hutan kecil yang gelap itu. Kami melangkah menuju gubuk jerami itu. Setelah memeriksanya, ternyata itu hanyalah gudang penyimpanan alat yang sudah lama tidak dihuni. Di dalamnya berserakan berbagai macam alat penggali kubur. Bisa dipastikan tempat ini memang digunakan oleh para pekerja pemakaman. Lokasi ini lumayan bagus untuk bersembunyi. Biasanya, tidak akan ada orang yang mau datang berkunjung ke tempat suram seperti ini. Kami memutuskan bersembunyi di sini hingga malam. Dengan hati-hati, aku membuka pintu gubuk setelah memastikan situasi di luar aman. Aku mengistirahatkan diri di atas peti kayu, namun tiba-tiba mataku menangkap sesuatu yang sangat aneh di sudut ruangan itu. Lantai ruangan itu hanyalah tanah keras, tapi di sudut gelap sana, terlihat sebuah gagang pisau yang menonjol keluar. Seluruh bilahnya tertanam dalam tanah. Hasil deteksi sistem menunjukkan bahwa benda ini memiliki nilai fantastis, setidaknya 10 juta. Tanpa perlu dijelaskan lagi, saat aku sedang mengamati, tiba-tiba sebuah peringatan sistem yang nyaring bergema di dalam kepalaku. Kali ini nilainya mencapai 10.000. Aku tidak bisa menahan rasa merinding yang menjalar saat menemukan bagian tersembunyi itu. Biasanya barang buruan pihak keamanan hanya bernilai 100, tapi pisau dapur sederhana ini bisa berharga 10.000. Luar biasa. Ini bukan pisau biasa, pasti ada rahasia besar di dalamnya. Mungkinkah ini sebuah artefak kuno? Akhirnya aku mulai paham, sistem ini benar-benar licik. Bahkan rakyat jelata sepertiku butuh mimpi besar. Sejak memiliki sistem ini, hidupku tidak pernah normal. Gendut, lihat pisau dapur itu. Coba periksa kondisinya, apakah masih bagus atau sudah hancur berkarat, perintahku padanya. Sebagai pencegahan, aku membiarkan si gendut yang memeriksanya terlebih dahulu. Lagi pula, orang bertubuh besar biasanya memiliki mental yang kuat. Meski dia menemukan hal mengerikan, dia akan melupakannya setelah makan. Si gendut pun segera bergegas maju mendekati benda itu. Begitu dia mencabut pisau itu, si gendut hampir kencing di celana karena ketakutan saat melihat noda darah yang mengerikan. Menatap pisau penuh lumuran tanah dan darah itu, mata kami berdua membelalak. Aku sudah menduga suasana akan menjadi aneh. Pisau ini pasti punya sejarah kelam. Sepertinya kita harus melapor polisi. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku menyeka keringat dingin di dahi dan segera berdiri di samping si gendut, lalu menoleh dengan waspada ke arah pintu. Pintu kayu berdiri terbuka. Seorang pria parubaya bertubuh bungkuk dengan rambut berantakan perlahan mendongak menatap kami dengan tajam. Tatapannya penuh dengan rasa heran. Dia jelas tidak menyangka bahwa ada orang asing yang berani masuk ke dalam ruangannya. "Siapa kalian?" tanyanya dengan nada curiga. Kalimatnya terputus saat dia menyadari kehadiran dua orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Tatapan pria parubaya itu terpaku pada pisau dapur di tangan si gendut. Seketika wajahnya berubah drastis. Tiba-tiba, suara serak menggelegar di telinga kami. "Manusia bodoh. Apa yang sebenarnya kalian ketahui?" Sedetik kemudian, pria itu menyambar sekop dari balik pintu. Mataku terbelalak melihat kegilaan yang baru saja dimulai. Secara insting, aku merampas pisau itu dan melemparkannya ke arah si pembawa sekop maut di ambang pintu. Sementara itu, di ruang rapat lantai 2, Kapten Dutau dan timnya menemukan titik terang dalam kasus ini. Departemen forensik menemukan jejak zat misterius yang menempel pada tubuh korban setelah melalui analisis mendalam. Ternyata itu adalah aroma dupa. Semua orang mulai memikirkan lokasi pemakaian benda mistis tersebut dalam aksi kejahatan. Festival kematian telah usai. Siapa lagi yang menggunakan dupa selain kuil, area pemakaman angker, atau para penganut Tao? Ataukah aroma itu berasal dari toko-toko yang menjual perlengkapan ritual pemakaman yang gelap dan tersembunyi? Setelah dianalisis, toko perlengkapan jenazah serta kuil dan observatorium Tao pun dicoret dari daftar kecurigaan polisi. Tersisa satu tempat, pemakaman Qingdue yang luasnya membentang berkilo-kilometer bagai labirin kematian yang tak berujung. Inilah kemungkinan terkuat. Sang kapten segera memberikan perintah tempur kepada seluruh anggotanya untuk segera bergerak. Serbu pemakaman itu sekarang. Kita harus menemukan lokasi pembantaian sebelum kegelapan malam menelan segalanya. Di dalam mobil polisi, Kapten Dutau yang duduk di samping supir tiba-tiba menyadari sesuatu yang sangat janggal.
Dia teringat sesuatu dan bertanya pada supir, bagaimana dengan dua pemulung yang seharusnya kalian awasi itu? Apa mereka sudah pergi? Sang supir terkejut dan segera merogoh ponselnya dengan perasaan cemas yang luar biasa. Dia membuka siaran langsung milikku, namun sebelum gambar muncul, suara mengerikan sudah bergema di dalam mobil. Sebuah jeritan histeris pecah. Hadirin sekalian, kakak tertua kita baru saja memberikan peringatan maut. Si pemulung sialan itu yang mengusir kita. Cepat lihat, nyawa kalian sedang berada di ujung tanduk sekarang. Kakak akan menghabisi kalian. Mendengar teriakan dari ponsel, petugas keamanan di dalam mobil itu tampak sangat terpukul. Suara itu memang milikku, tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kekacauan macam apa yang sedang berlangsung di sana? Kenapa si kakak malah muncul? Mereka bukannya memulung sampah, tapi malah sedang menantang maut di jalanan. Layar ponsel mulai menampilkan visual. Di depan sebuah nisan kuno, pemandangan gila dan mencekam pun mulai terlihat. Aku menggenggam pisau dapur berkarat, berlari kencang demi nyawa, sementara aura kematian terus membayangi di belakangku. Di sampingku, si gendut terengah-engah memikul kamera berat, dikejar oleh sosok misterius yang membawa sekop maut. Pria parubaya dengan bekas luka di dahi itu tampak haus darah. Dia benar-benar ingin menghabisi nyawa kami. Kapten Dutao menelan ludah saat melihat deretan nisan itu. Firasat buruk yang mencekam mulai menghantam jiwanya. Mereka baru saja selesai rapat, dan lokasi yang dituju adalah pemakaman. Benar-benar sebuah kebetulan yang mustahil terjadi. Dua orang ini bukan pemulung biasa, mereka benar-benar mimpi buruk bagi seluruh kesatuan kepolisian saat ini. Kapten. Sepertinya itu, memang pemakaman keluarga bahagia, yang menjadi target operasi kita sekarang. Kapten Dutao memejamkan mata dengan letih. Setelah terdiam lama, dia memberikan instruksi terakhir dengan penuh keputusasaan. Cari akuntan itu, siapkan bonus 10.000 jika semua ini berhasil diselesaikan dengan selamat. Pria yang mengejar dua orang itu pastilah sang pembantai keji yang bersembunyi di area pemakaman selama ini. Suasana benar-benar kacau. Jantungku berdegup sangat kencang, rasanya seperti akan meledak keluar dari dalam dada. Pria gila yang mengejar kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawaku melayang dan jatuh ke tanah. Kami sudah berlari berputar-putar di area pemakaman ini setidaknya sejauh 10 km tanpa henti sedikit pun. Dia masih mengayunkan sekopnya. Berhenti mengejarku atau aku akan mati kelelahan sebelum kau sempat membunuhku. Apa kau tidak punya hati? Bantu aku membawakan kamera berat ini sekarang juga. Teriak si gendut. Mendengar rengekan si gendut dari belakang, sudut bibirku berkedut. Aku pun terpaksa memperlambat langkah kakiku segera. Dengan pisau dapur di tangan dan wajah sedingin es, aku berdiri tegap menghadang di depan si gendut. Lari, kenapa kau berhenti? Dada pria parubaya itu naik turun, napasnya memburu penuh amarah yang meluap-luap. Dia mendekat dengan tatapan gelap yang mematikan. Tiba-tiba, boom! Sebuah dentuman keras terdengar sebelum aku sempat bicara. Sebilah papan peti mati jatuh dari langit, menghantam telak kepala pria itu hingga dia tersungkur tak berdaya. Muncul seorang wanita tangguh bertubuh kekar. Dia menginjak wajah pria itu dengan penuh keangkuhan dan harga diri. Berani sekali kau. Ketahuilah, aku mantan atlet provinsi. Jangan berani-berani membuat keributan di pemakaman kakekku hari ini. Aku memaksanya berdiri meski dia terus mengoceh. Berani-beraninya dia berteriak di hadapanku dengan suara sekeras itu. Dengan wajah bingung dan linglung, sebuah ide gila muncul. Kupancing emosinya dengan mengeluarkan 200 yen dari saku. Nyonya, ini cuma salah paham. Kami hanya pemulung barang bekas. Paman saya tadi tiba-tiba saja pergi mendadak. Pertemuan kita adalah takdir. Terimalah sumbangan kecil sebesar 200 koin ini. Jangan merasa sungkan, Nyonya. Sirine polisi meraung membelah kesunyian makam. Tak lama kemudian, gerombolan jurnalis datang menyerbu seperti serigala lapar. Kamera mereka siap membidik segala sudut. Mereka merangsek masuk ke pemakaman. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bukankah si tua Chow baru dimakamkan hari ini? Istrinya adalah mantan juara bela diri, hidupnya sungguh penuh perjuangan. Setiap 3 hari dia naik ke atap. Setelah menderita seumur hidup, akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Tunggu, suara apa itu? Sepertinya ada kriminal kelas kakap yang tertangkap di dalam. Terdengar suara keributan yang hebat. Siapa yang menangkapnya? Bukan istri si Chow, kan? Bisa-bisa penjahat itu tewas dihajar habis-habisan di tempat. Semua orang bergunjing dengan penuh semangat. Rasa penasaran yang tak terbendung memaksa mereka merangsek masuk ke pemakaman. Dalam sekejap, area makam penuh sesak oleh lautan manusia. Di pusat kerumunan, Kapten Dutao berdiri dengan gagah. Wajahnya datar, tanpa emosi sedikit pun. Ternyata pria parubaya itu memang benar-benar seorang buronan berbahaya, tak butuh interogasi yang rumit. Begitu melihat aparat datang, pria itu langsung menangis histeris dan mengakui semua dosanya. Dia hanya memohon satu hal, tolong, jauhkan nenek tua itu dariku. Aku bersumpah akan mengaku asalkan dia pergi. Jangan biarkan dia memukulku dengan tutup peti lagi. Aku hanya bisa mengangguk pelan menyaksikan drama gila di depanku. Kapten Du melirikku dengan tatapan tajam, lalu menghela napas panjang. Bukannya kalian bilang mau mencari barang bekas? Kalian bilang mau memulung di pinggir kota, tapi kenapa malah berakhir di pemakaman? Logikaku benar-benar tidak sampai. Memangnya, apa yang bisa dipulung di makam? Guci abu? Apa bos pengepul barang bekas berani menerima barang seperti itu? Aku kehilangan kata-kata. Satu-satunya pilihan hanyalah menundukkan kepala dan tetap membisu 1000 bahasa di hadapannya.
Dari kejauhan, sekumpulan jurnalis dengan mikrofon berlari ke arah kami. Kapten Du bahkan tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Puluhan mikrofon langsung menghujam wajahnya. Kapten Du, bolehkah kami meminta pernyataan terkait kasus menggemparkan ini? Kejahatan keji telah terjadi di Quindus. Kami dengar ada perintah khusus dari atasan untuk segera menyelesaikan kasus ini. Targetnya 1 minggu. Tapi belum 5 hari sang buronan sudah tertangkap. Bagaimana strategi brilian tim Anda, Kapten? Ceritakan pada kami bagaimana agen keamanan menemukan persembunyiannya. Buronan ini bersembunyi di tempat yang sangat terpencil. Menghadapi rentetan pertanyaan tajam jurnalis, Kapten Du tampak tertekan. Sepertinya hatinya sedang bergejolak hebat di dalam sana. Rasa sesak menusuk dadanya bagai es yang membeku. Terdesak oleh situasi, Kapten Du terpaksa harus memutar otak mencari alasan. Dia mencoba menghadapi para wartawan sebisa mungkin. Tim keamanan publik memang telah mengerahkan seluruh kemampuan terbaik kami. Kami menggeledah sampah semalaman. Hasilnya, $132.50. Cepat jongkok kamu. Ternyata memang kau yang kami cari. Kau pikir bisa lolos dari deteksi kami hanya dengan bersembunyi di makam? Dengar ya, bagi kami para pemburu barang bekas, tak ada tempat sembunyi yang aman bagimu. Camkan itu baik-baik. Aku berdiri di samping sambil menggosok tangan dengan penuh semangat. Teriakan tiba-tiba dariku membuat suasana seketika membeku. Kapten Du memegang dahi sambil menatap langit yang luas. Pria berotot di depanku tampak ingin menangis karena frustrasi. Para jurnalis seketika mengabaikan pihak kepolisian. Mereka berbalik arah dan langsung mengepungku dengan kamera yang menyala. Pertanyaan demi pertanyaan menghujam secara bergantian. Sepertinya buronan ini bukan ditangkap oleh polisi, tapi oleh warga sipil. Pemuda pemulung inilah sang pahlawan. Ini adalah berita bombastis. Sang pembunuh berdarah dingin akhirnya takluk di pemakaman. Ditangkap oleh seorang pemulung. Judul berita yang sempurna. Fotografer bertubuh besar itu berusaha memecah kerumunan massa. Melihat kegilaan para jurnalis, dia merangsek masuk dengan tekad membara. Inilah momen yang paling dinanti oleh semua orang. Aku berdiri tegak dengan dada membusung di tengah kerumunan. Rasa bangga yang luar biasa meluap dalam sanubariku. Kriteria penilaian acara ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi popularitas di ruang siaran adalah kunci kemenangan mutlak. Demi kemenangan mudah, jangan biarkan eksposur ini terbuang. Wawancara jurnalis ini adalah panggung emas bagi karierku nanti. Bukankah ini ritme yang sempurna untuk meraih gelar juara? Saat wawancara berlanjut, ruang siaran kami pun mendadak meledak. Sang sutradara melotot tajam menatap angka penonton di layar. Matanya seakan mau copot melihat lonjakan yang tak masuk akal. Berapa banyak penontonnya? Angkanya menembus 50.000 dan terus meroket. Siaranku benar-benar menjadi viral di internet. Api popularitas telah membara. Acara ini resmi lepas landas, melampaui semua ekspektasi yang pernah ada di dunia ini. Berhasil menembus batas hingga viral. Sang sutradara menghela napas, rasa sakit dan bahagia bercampur menjadi satu. Konsep acara telah melenceng jauh. Tak satu pun barang bukti Biro Keamanan Publik yang berhasil ditemukan. Inilah alasan rating kita meledak. Sang sutradara langsung menetapkan 2 keputusan krusial saat itu juga. 1. Tingkatkan kapasitas server siaran sekarang. 2. Cari seseorang untuk memberi peringatan rahasia padanya. Fokus saja mencari rongsokan dan jangan memancing amarah Biro Keamanan, kalau tidak mau diajak minum teh. Sang sutradara sudah merasakannya malam itu, tepat di bawah tatapan maut sang kapten Biro Keamanan. Tubuhku gemetar saat menerima hadiah 10 juta. Namun, pengelola makam itu terus membuntuti langkah kami. Dia mengantar kami sampai gerbang dengan ramah. Jika kalian tidak sedang ikut acara televisi ini, aku pasti sudah memohon agar kalian menjadi wajah perwakilan pemakaman kami selama 1 hari penuh. Puluhan kontrak terkunci di makam ini. Kedepannya, silakan geledah pemakaman kami sesuka hati kalian. Pengelola makam itu adalah paman botak yang cerewet. Dia terus menjilat sambil menggenggam tanganku erat. Fotomu sudah kupajang di depan gerbang. Semua agen keamanan di sini pasti akan mengenali pahlawan kita. Datanglah kapan saja. Tawaran gila itu mulai terasa semakin tidak masuk akal di telingaku. Aku segera memotong ucapannya dan menyeret pan pergi. Kegelapan malam mulai menyelimuti bumi yang sunyi. Meski mengantongi 10.000 tunai, hati kami berat karena peringatan keras dari tim produksi acara. Melenceng dari program berarti diskualifikasi. Aku memegang kepalaku yang mulai berdenyut karena tekanan ini. Tidak ada solusi di kepalaku. Aku benar-benar tidak boleh mencari masalah dengan Biro Keamanan Publik. Mereka bilang nama kita sudah jadi incaran. Sambil mengertakkan gigi, amarah pun mulai meluap hebat. Tiba-tiba Pan menunjukkan GPS di ponselnya. Dia menunjuk sebuah lokasi yang tak jauh dari kami. Itu adalah tempat pembuangan akhir kota. Aku ragu karena biasanya para pemulung dilarang masuk. Di sana ada agen penyortir profesional yang menjaga ketat wilayahnya dari orang-orang luar. Mereka memilah barang berharga hingga benda berbahaya. Segalanya harus disortir dengan sangat teliti dan disiplin. Jika pemulung masuk, segalanya akan kacau balau. Pan mengamati sekitar dengan tatapan yang sangat waspada. Dengan suara lirih dia berbisik. Aku punya koneksi di sana. Kita sebenarnya bisa masuk ke dalam. Namun kita harus memakai seragam mereka. Informasi rahasia ini tidak boleh diketahui oleh orang ketiga. Jika bocor, pamanku bisa dipecat. Aku menatap Pan dengan wajah penuh kebingungan dan rasa heran. Pandanganku tertuju pada kamera di tangannya.
Bibirku bergetar hebat. Jangan bicara soal orang ketiga sekarang. Kau sedang siaran langsung, bodoh. Seluruh dunia sudah tahu pamanmu bekerja di pembuangan sampah itu. Orang ini benar-benar tidak bisa halus sedikit pun. Namun, tempat itu adalah surga bagi para pemulung. Lautan harta karun rongsokan. Mari bergerak sebelum pamanmu benar-benar ditendang dari pekerjaannya sekarang juga. Mari memulung sepuasnya malam ini. Setelah berpikir lama, aku memutuskan untuk beraksi di bawah kegelapan. Kita harus bergerak sebelum berita ini meledak di internet. Karena rahasia ini tidak akan bertahan lama. Besok pagi, Paman Pan pasti akan dipecat. Di bawah naungan malam, perjalanan panjang kami pun dimulai. Kami memikul ratusan karung di pundak dan berlari secepat bayangan menuju pinggiran kota yang sepi. Di dalam stasiun pengolahan limbah Kanes, para petugas penyortir tampak kebingungan menatap gunungan sampah pagi. Mereka menunjukkan ekspresi tidak berdaya. Sampah yang datang pagi ini benar-benar terasa sangat aneh sekali. Apa yang terjadi di kota semalam? Ini pertama kalinya aku melihat sampah yang begitu bersih. Kerumunan orang mulai berkumpul dengan wajah penuh keheranan. Mereka mendiskusikan situasi misterius yang terjadi hari ini. Lau Liu. Tiba-tiba seseorang berteriak keras, memecah keheningan di tengah tumpukan sampah yang menggunung. Bukankah saudaramu seorang fotografer di acara viral itu? Program yang sedang diperbincangkan semua orang sekarang. Bukankah misi mereka adalah mengumpulkan barang rongsokan? Mungkinkah sampah bersih ini ada hubungannya dengan mereka? Mendengar itu, Lau Liu menyadari kemungkinannya sangat besar. Namun dia ragu untuk bertanya secara langsung. Di tengah rasa canggung itu, tiba-tiba ponsel di sakunya berdering dengan sangat keras dan mengejutkan. Ternyata, itu telepon dari Yanong, kerabatnya yang ikut dalam program itu. Halo Paman, ini aku. Ini Yanong. Apa Paman sedang bekerja? Aku punya urusan yang sangat darurat di depan kantormu. Violet melangkah mantap menuju stasiun limbah, membawa buah tangan penuh rencana rahasia. Paman, maaf mengganggu selarut ini. Ini ada sedikit buah untuk menyegarkan suasana. Begitu bertemu Paman Pangzi, aku segera menyodorkan buah spesial dari pemakaman itu. Setelah menjelaskan niat kami, sang paman menerima bingkisan itu dengan senyum lebar. Kau sangat perhatian. Lagi pula, tak ada yang berharga di tumpukan sampah pagi ini. Biarkan dua bocah ini masuk. Bagikan buahnya, agar tak ada yang berani protes. Kami memakai baju pelindung. Violet sibuk sendiri, tak lagi memedulikan kehadiran kami berdua. Di kantor, buah dibagikan. Wah, kerabatmu sangat tahu tata krama sampai membawa upeti. Tiba-tiba, seorang pria mendekat sambil menunjuk apel dengan ekspresi wajah yang sangat janggal. Tunggu, kenapa ada tulisan aneh di kulit apel ini? Violet langsung menunduk memeriksa. Semua terpaku. Tulisan itu berbunyi istirahatlah dengan tenang. Atmosfer seketika menjadi mencekam. Orang lain mengais botol atau tidur di bawah jembatan demi menyambung hidup mereka. Tapi aku mengais sampah dan menemukan potongan tubuh manusia berhadiah besar. Hadiah 3 juta. Tidur di makam, aku malah menemukan pisau dapur berlumuran darah. Bukti kunci ditemukan, hadiah 10 juta menanti. Tapi sang pembunuh mulai menyeretku paksa. Diseret dengan sekop. Sial, kenapa nasib memulungku selalu berakhir mengerikan begini? Belum ada temuan berarti. Jika terus begini, tim produksi acara pasti akan memecat kami. Mengikuti saran rekanku, kami mencoba peruntungan di tempat pembuangan sampah milik pamannya. Aku dan Pangzi menyisir gunungan sampah dengan senter selama setengah jam tanpa henti. Kami saling tatap dengan cemas. Apa pamanmu sudah menyapu bersih semua harta karunnya? Bersih seperti dijilat anjing. Di mana barang berharganya? Aku menatap nanar karung modal kami. Moralku hancur, bukan cuma rugi waktu, modal awal kami pun lenyap tak berbekas. Dia mengernyit dan menggeleng keras. Mustahil paman bisa memeriksa kiriman hari ini secepat itu. Sampah baru belum mungkin diproses secepat ini. Aku tahu paman hanya mencari barang kecil. Tiba-tiba, Pangzi menepuk dahinya dengan sangat keras. Dia tersadar. Kak, kita mengais sampah semalam. Ingat, Biro Keamanan Publik menyisir seluruh kota semalam suntuk. Mobil mereka penuh sesak. Semua barang penting pasti sudah disita oleh aparat keamanan. Aku menarik napas dalam. Bodoh sekali. Kenapa aku tidak terpikir hal itu sejak awal? Sudah memberi upeti apel dan membeli karung, kami tak boleh pulang dengan tangan hampa. Kami mulai menggila, mengaduk sampah. Sekop kecil di tanganku terus bekerja tanpa henti. Tiba-tiba, denting logam terdengar nyaring. Suara itu membakar semangat yang hampir padam dalam diriku. Pangzi langsung mendekat. Akhirnya, Dewi Fortuna mulai berpihak pada perjuangan keras kami hari ini. Kerja keras tak mengkhianati hasil. Objek pertama ditemukan. Pangzi menggosok tangannya penuh nafsu. Matanya berkilat penuh ambisi menatap ujung sekop. Temuan ini terlihat sangat menjanjikan. Sekopku sampai bengkok. Ini membuktikan benda di bawah sana bukanlah besi biasa, melainkan baja murni. Siapa berani bilang aku tak bisa memulung? Amarahku meluap, membuktikan kemampuan luar biasaku. Aku meludah dan menggosok tangan. Dengan sangat hati-hati, aku mulai menggali harta karun itu. Paman pembawa apel keluar kantor. Dia menatap kami yang sedang berjongkok di kaki gunung sampah. Kami bekerja keras layaknya orang kesurupan, menggali sesuatu yang tertimbun di bawah sana dengan tekad. Kekuatan masa muda? Apa aku benar-benar akan menemukan sesuatu yang mengguncang dunia di sini? Violet mendekat perlahan dengan tangan di punggung, mengamati kami dari belakang dengan tatapan tajam.
Sebuah ujung logam berkarat mulai mengintip dari balik lubang kecil yang kami gali tadi. Ini bukan sampah kemarin? Benda ini sepertinya sudah terkubur sangat lama di kedalaman limbah ini. Keberuntungan berpihak padaku. Sepertinya benda ini terkubur jauh sebelum tumpukan sampah meninggi. Tertimbun beban berat selama bertahun-tahun. Ayo terus gali. Mari kita lihat apa isinya. Firasatku mengatakan sesuatu yang terkubur di bawah sana bukanlah benda kecil, bahkan ahli pemilah sampah kawakan pun mengakuinya. Ekspresiku mulai berubah penuh ketegangan. Ini sangat menjanjikan mengingat Paman Pan sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Dia telah melihat segala jenis limbah, jadi jika dia bereaksi seperti ini, benda di bawah sana pastilah sesuatu yang sangat berharga. Jika ini tumpukan besi tua, kita akan kaya raya malam ini. Tapi tunggu. Kenapa bentuknya malah terlihat seperti sebuah sayap? Pan yang sedang berjongkok di sampingku membisikkan sesuatu dengan suara yang aneh, lalu dia menoleh menatap sang paman. Teruslah menggali sedikit lagi, jangan di bagian belakang karena penuh duri, mari kita lihat apa yang ada di depan. Setelah bertahun-tahun bekerja di sini, baru kali ini aku melihat benda seperti ini terkubur. Jangan khawatir kawan. Aku akan memanggil bantuan agar kita bisa menggali bersama. Mari kita keluarkan dulu benda ini baru kita bicarakan sisanya. Aku tertegun memperhatikan dalam diam untuk waktu yang lama. Sejujurnya aku sendiri tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Violet juga tampak ragu. Dia memanggil beberapa rekan kerja dari kantor dan mereka semua datang membawa sekop masing-masing. Dengan kecepatan luar biasa, mereka membongkar gunungan sampah itu hingga lubang besar terbentuk dan menampakkan bagian kepala benda misterius tersebut. Dua benda lonjong raksasa muncul ke permukaan, membuat semua orang mematung ketakutan. Berhenti menggali, demi Tuhan, itu bukan sampah biasa. Siapa yang membuang ini? Kapan benda ini dibawa ke sini? Bagaimana bisa seseorang membuang dua hulu ledak besar di tempat sampah? Kelompok orang itu gemetar menatap dua benda yang menyembul dari lubang, sementara aku hanya bisa bersembunyi di balik tiang listrik. Semua orang terkesiap ngeri sementara aku terus mengumpat pada sistem di dalam kepalaku. Kenapa benda berbahaya seperti ini bisa muncul? Ternyata sistem ini bisa mendeteksi apa saja, itulah alasan mengapa kami menggali di titik koordinat yang tepat tadi. Sistem memberikan peringatan dengan nilai yang sangat tinggi, mencapai 10.000, awalnya kukira itu hanya tumpukan besi atau bangkai mobil. Aku sama sekali tidak menyangka akan menemukan dua unit bom raksasa yang siap meledak kapan saja seperti ini. Panjangnya mencapai 2 meter, menyerupai bagian pesawat bersayap namun dengan kondisi yang sudah sangat berkarat dan mengerikan. Tak ada yang tahu apakah dua bom itu masih bisa meledak, apalagi aku dan satu orang lainnya baru saja memakan sesajen pemakaman. Rasa panik mulai menjalar ke seluruh tubuh, sementara para penonton di siaran langsung menatap ngeri ke arah hulu ledak yang baru digali itu. Suasana seketika membeku, tidak ada satupun komentar yang muncul di kolom obrolan selama beberapa detik karena saking terkejutnya mereka. Namun tiba-tiba, studio siaran langsung meledak dengan ribuan komentar histeris. Semua orang berteriak ketakutan melihat temuan gila ini. Apa yang baru saja aku katakan? Aku sudah menonton orang ini selama 2 hari, dan dia memang tidak pernah memungut sampah normal. Bagaimana bisa seseorang menggali mesin bersayap yang mengerikan di tempat pembuangan sampah seperti ini? Benar-benar tidak masuk akal. Ini adalah lokasi penyortiran limbah, lalu kenapa ada 2 bom raksasa terkubur di bawah sana? Ukurannya benar-benar sangat mengintimidasi. Apakah saat membangun tempat ini mereka tidak melakukan deteksi lahan? Sepertinya pada tubuh bom itu terdapat guratan karakter bahasa Jepang. Jika dilihat dari simbolnya, sudah pasti 2 bom raksasa ini telah terkubur di sini selama puluhan tahun sejak zaman perang. Sepertinya saat benda ini terkubur, area ini masih berupa tanah kosong. Cepat hubungi Biro Keamanan Publik sebelum terjadi bencana besar. Jika benda ini sampai meledak, beritanya akan langsung menjadi viral nomor 1 di seluruh negeri. Ini adalah penemuan paling berbahaya. Siaran langsung menggali bom. Aku bahkan belum pernah mendengar hal segila ini seumur hidupku. Ini benar-benar siaran yang luar biasa. Benar, cepat hubungi polisi sekarang juga. Berapa nomor darurat yang harus kita hubungi untuk situasi genting seperti ini? Kita punya koneksi di Biro Keamanan. Ucapku sambil menepuk dahi dengan gugup dan berbicara dengan nada yang tidak keruan. Aku segera merogoh ponsel dari saku. Saat itu juga Pan menyenggol pamannya dan bertanya tentang keberadaan buah apel tadi. Masih ada beberapa buah lagi. Firasatku mengatakan malam ini sangat aneh. Mari kita persembahkan 3 apel untuk 2 bom raksasa ini. Terutama untuk bom yang memiliki prasasti itu. Jika aku tahu akan jadi begini, aku tidak akan pernah menyentuh peti mati orang. Violet baru saja hendak mengangguk setuju, namun tiba-tiba ekspresi wajahnya membeku total saat menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Dia akhirnya sadar mengapa ada tulisan aneh pada apel itu. Ternyata buah-buahan tersebut diambil dari sebuah peti mati kuno. Beberapa saat kemudian, di depan gunungan sampah yang menjulang tinggi, terdengar teriakan amarah yang sangat memekakan telinga dari Violet. Kenapa bom itu tidak meledak dan melenyapkanmu saja, Cenyanon? Aku bersumpah akan menyeretmu ke pengadilan atas semua kegilaan ini. Di kantor Biro Keamanan Publik Hindu, hari sudah gelap saat polisi selesai mencatat semua keterangan dari para tersangka yang terlibat. Mereka telah bekerja tanpa henti selama 2 hari 2 malam, bahkan banyak petugas keamanan yang kelelahan setelah menggeledah sampah semalaman. Secara fisik dan mental mereka benar-benar hancur, bahkan untuk berjalan ke toilet saja mereka harus merambat sambil bersandar pada dinding. Meski begitu, mereka belum diizinkan untuk beristirahat karena peraturan mewajibkan kasus ini harus diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu. Di dalam ruang rapat, Tao berdiri tegak di depan meja panjang sambil menatap tajam ke arah benda-benda raksasa yang sangat mencolok tersebut.
Bahkan seekor panda raksasa pun takkan mampu melihat kegelapan yang menyelimuti hatinya sendiri. Rasa sakit dan kepuasan bercampur aduk, meski bukan mereka yang berhasil meringkus para kriminal itu. Matanya yang tajam telah merekam segalanya, tak membiarkan satu detik pun terbuang dalam kelalaian. Terutama pergerakan dari Departemen Kebersihan yang baru saja terjadi saat ini. Sebuah spanduk kehormatan dikirimkan disertai jabat tangan erat dan pujian tanpa henti selama 1 jam. Intinya sangat jelas, bahwa Biro Keamanan Publik adalah pelindung yang benar-benar tak tergoyahkan. Mereka sangat memedulikan para pekerja kebersihan, hingga bak sampah pun terlihat bersih berkilauan. Bahkan sampah itu tampak seperti baru. Namun, Kapten Dutao segera memberikan perintah tegas. Selama jam kerja, dilarang keras menonton siaran langsung pria itu. Siapapun yang melanggar, termasuk aku, akan didenda 200 setiap kali tertangkap. Kalian sangat suka melihat sampah, bukan? Rasakan hukuman membersihkan 5 bak sampah di depan kantor selama 1 bulan penuh. Bagaimana mungkin dia tidak emosional? Berita ini telah meledak di seluruh penjuru kota Qin. Semua instansi mulai berbisik, jika kabar ini sampai ke telinga atasan, apa yang akan terjadi? Mungkin mereka akan dipindahkan ke dinas sanitasi. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras terdengar memotong ucapan. Pintu ruang rapat terbuka paksa. Jantung Dutao berdegup kencang melihat operator yang masuk. Gadis itu pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar hebat seolah baru saja melihat teror mengerikan. Kapten, gawat. Sang master baru saja diserang oleh sesosok monster yang sangat mengerikan. Cepat lihat studio siarannya. Pria itu lagi. Mereka menemukan masalah besar di pusat pemilahan sampah. 2 Raja 42 ditemukan. Panjangnya mencapai lebih dari 2 meter dan sangat menakutkan. Beberapa orang yang tak tahu apa-apa bahkan nekat menggelar upacara pemakaman untuk benda itu. Dupa telah dinyalakan. Wajah Dutao seketika memutih, seolah nyawanya baru saja ditarik paksa keluar. 2 Raja 42. Ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Menemukan potongan tubuh saja sudah sangat buruk. Tapi bagaimana bisa mereka menggali benda itu? Cepat, batalkan semua liburan sekarang juga. Tujuan kita stasiun pembuangan sampah. Seluruh biro keamanan langsung bergerak dalam sekejap mata. Iring-iringan kendaraan taktis mulai membelah jalanan. Kakek Qin mengamati situasi dari kejauhan. Pria tua itu segera bangkit dari pos penjagaan dan mengikuti mereka tanpa sepatah kata pun. Dia melemparkan tas misterius ke dalam kendaraan, berjaga-jaga jika benda itu dibutuhkan nantinya. Semua perlengkapan ini adalah hadiah dari Departemen Kebersihan. Di tengah ketegangan yang memuncak, setelah semua orang pergi, kakek Qin hanya mengusap dagunya, sambil tersenyum penuh arti. 2 Raja dan 42 telah ditemukan. Sepertinya para bocah itu akan segera kembali. Kisah penjaga asrama putri waktu itu pun sebenarnya belum selesai kuceritakan sepenuhnya pada kalian. Di hadapan gunung sampah yang menjulang, sebuah pemandangan aneh mulai tersaji di depan mata. 3 buah apel sisa diletakkan di sana, dengan lilin menyala yang tertancap di atas tanah. Terimalah hormat kami, 2 Raja dan 42. Sang guru berdiri memimpin di depan kami. Mereka membungkuk hikmat di hadapan benda itu. Sebuah tontonan yang benar-benar di luar nalar. Keringat dingin mulai mengucur deras di punggung Violet. Bulu kuduknya berdiri seketika melihat kegilaan ini. Aku sudah melihat banyak kekonyolan, tapi kedua orang ini benar-benar berada di level berbeda. Memberi hormat pada 2 Raja? Berhati-hatilah, benda itu bisa saja meledak kapan saja, Violet. Kurasa sepupumu ini memiliki gangguan di otaknya. Apa dia sudah benar-benar kehilangan kewarasannya? Keduanya memang tidak normal. Seumur hidup, aku belum pernah melihat orang makan apel sesajen. Sungguh tak terduga. Orangnya belum mati, tapi persembahan untuk dunia bawah sudah disiapkan matang. Beraninya kau bicara begitu? Aku melihat dengan sangat jelas siapa yang makan paling banyak. Bakatmu membuat langit iri, kawan. Sepertinya kau harus mati berkali-kali untuk menebus apel ini. Di tengah adu mulut yang konyol itu, tiba-tiba deru mesin kendaraan mulai mendekat cepat. Sirene biro keamanan menggema. Mereka semua menoleh, menatap pasukan yang baru saja tiba di lokasi. Langkahnya tertahan. Dia mundur perlahan saat menyadari seragam itu milik biro keamanan publik. Perlengkapannya memang sama, namun kantung mata yang menghitam itu tampak sangat mengerikan. Setelah terdiam sejenak, Violio segera menarik mereka. Akhirnya, kalian menampakkan diri juga. Maaf mengganggu rencana kalian ke pesta panda raksasa. Kapten Tao hanya bisa tertegun bingung. Tak disangka ucapannya begitu menyentuh. Padahal aku hanya sedang mengais di tempat sampah kecil. Namun siapa sangka, aku malah menemukan potongan jasad yang memiliki nilai imbalan tinggi. Saat terbangun di pemakaman, aku menemukan senjata terlarang dan membantu polisi meringkus sang pembunuh. Niatku hanya mencari rongsokan di pembuangan. Aku tak pernah menduga akan menemukan hal ini. Sebuah pesawat sepanjang 2 meter ditemukan. Seketika, polisi dan pemadam kebakaran mengepung lokasi. Wartawan memblokade jalur utama. Kapten Tao berdiri di sana dengan mata yang sangat lelah. Tatapannya terpaku padaku cukup lama. Akhirnya dia menghela napas panjang tanpa mengucap sepatah kata. Semua orang mengenakan setelan anti ledak. Hati-hati di bawah. Ada 2 Raja dan 42. Gunung sampah dikeruk habis. Tiba-tiba, tim penjinak bom merasakan sesuatu yang sangat tidak wajar. Dengan sekop di tangan, mereka mematung. Tatapan mereka terkunci pada pergerakan para agen keamanan. Situasinya mencekam, semua agen memegang kantong di tangan kiri dengan penuh kewaspadaan tinggi. Tangan kanan mereka mengayunkan sekop,
sesekali memasukkan temuan misterius ke dalam kantong-kantong itu. Jam berganti jam. Saat fajar menyingsing, lautan sampah itu akhirnya berhasil mereka taklukkan sepenuhnya. Melihat temuan di dasar lubang, senyum kemenangan terukir di wajah semua orang yang lelah. Beberapa petugas terengah-engah. Namun, anggota Biro Keamanan justru menumpuk kantong yang penuh sesak. Dengan mata terbelalak, mereka bergumam. Ini benar-benar gila, kita tak mungkin bisa menandinginya. Sembari menggali, mereka bahkan sempat memilah barang berharga. Efisiensi kerja yang sangat mengerikan. Apakah petugas keamanan sekarang merangkap jadi tim kebersihan? Keahlian mereka sungguh di luar nalar. Ini benar-benar kejam. Baru 2 hari, namun kemampuan mereka mengais barang sudah sangat profesional. Biro keamanan sudah seahli ini. Kak, kita tak bisa lagi tinggal di kota ini. Kota Kindu terlalu menakutkan. Tadi bos pamanku bahkan berteriak histeris karena merasa sangat iri. Katanya, jika anak buahnya seahli agen itu, dia akan menaikkan gaji mereka 2 kali lipat. Cara kerja Biro Keamanan benar-benar mematikan peluang bagi para pemulung rongsokan di kota ini. Aku mengangguk mantap, setuju dengan pendapat Paon, sambil menanti hadiah dari temuan berharga itu. Sebelum episode ini berakhir, aku harus segera membawa Paon menuju terminal bus antar kota. Apapun yang terjadi, dia tak boleh kembali. Kapten Tao datang dengan aura wajah yang gelap. Melihat Kapten Tao mendekat, aku segera memasang wajah ramah untuk menyambut kehadirannya yang dingin. Kapten, jangan bicara apa-apa, kami sangat paham aturannya. Kejadian ini benar-benar tidak disengaja. Aku akan segera kembali bekerja. Hari ini juga kami akan segera angkat kaki dari sini. Siapa yang ingkar janji adalah pecundang. Tao hanya bisa menatap dengan pandangan yang sinis. Kalian benar-benar profesional yang gila. Tao melontarkan sindiran tajam atas kemampuan tak lazim kami. Tao tetap tak bergeming. Dia sadar Biro Keamanannya takkan pernah bisa menandingi 2 monster ini. Soal mengumpulkan barang bekas, dia harus mengakui bahwa anggota tim ini memiliki bakat luar biasa. Bahkan pemilik pusat daur ulang memohon agar para agen mau melatih karyawannya yang lamban itu. Tao menghela napas. Hubungan kita sudah dekat, jadi aku tidak akan memperumit masalah ini lagi. Jika kalian ingin pulang sekarang, Biro Keamanan akan menanggung biaya sebesar 10.000. Tapi sepertinya, mobil kami sudah penuh sesak oleh tumpukan barang rongsokan hasil temuan kalian. Kalian lihat sendiri kan? Pakailah 2 sepeda di depan itu untuk mengikuti kami pulang. Ayo berangkat sekarang. Apakah ini sebuah hukuman tulus atau hanya sekadar aksi balas dendam? Sesampainya di kantor keamanan, aku dan Paon kembali berpesta dengan tetua Qin di dalam. Suasana penuh tawa dan kebahagiaan menyelimuti kami, meski di sudut luar Tao masih menggerutu. Tumpukan kantong plastik berisi barang rongsokan menggunung di hadapan Kapten Tao. Sang kapten menggertakkan gigi dengan wajah gusar, sesekali melirik sinis ke arah meja kerja. Melihat mereka bertiga bersorak, dia menghampiri meja dan menyodorkan setumpuk uang tunai. Ambil tiket ini. Katakan ini beasiswa dari kepolisian agar mereka segera angkat kaki dari sini. Setelah itu, bersihkan semuanya. Jangan biarkan satupun pengacau tersisa di markas kita. Tak lama, aku berdiri di depan gerbang kepolisian, melambaikan tangan dengan penuh rasa haru. Sambil menggenggam tiket gratis itu, batinku bergejolak. Sungguh malaikat tak bersayap. Tak hanya bonus uang, mereka bahkan memfasilitasi perjalanan kami keluar dari kota ini. Di mana lagi ada orang sebaik mereka? Jujur saja, aku jadi agak berat untuk pergi. Hei, jika tidak pergi sekarang, Kapten Tao bisa meledak. Pan hanya bisa tersenyum getir. Dia menyeretku menjauh dari sana. Kami pun mulai menyusuri hiruk-pikuk jalanan kota besar ini. Dengan uang 20 juta di saku, rasanya jalanan ini berubah menjadi karpet merah yang megah. Sup pedas, bakpao isi, hingga mie beras. Tak ada satupun hidangan lezat yang kami lewatkan. Yang Lan. Sambil berjalan, naluriku tergerak memeriksa tempat sampah. Namun, pemandangan itu sungguh di luar nalar. Aku tersentak. Astaga, untung kami segera pergi dari kota ini, kalau tidak kami bisa mati kutu. Semua tempat sampah sudah digembok rapat. Mereka benar-benar menutup pintu rezeki kami secara permanen. Di tengah jalan, aku menghentikan seorang petugas kebersihan dan bertanya dengan penuh rasa penasaran. Sambil memberikan bungkusan sampah padanya, aku bertanya, kenapa sekarang semuanya harus dikunci seperti ini? Mendengar pertanyaanku, raut wajah petugas itu langsung berubah menjadi penuh kemarahan. Ini semua gara-gara orang kantor polisi itu. Teriaknya kesal. Kau pikir jadi petugas kebersihan itu mudah? Gaji kami sudah kecil. Biasanya, kami bisa bertahan hidup dengan memulung barang di tempat sampah. Dulu, para lansia hanya mengambil kardus besar, sisanya masih banyak untuk kami. Tapi sekarang, kalian tidak tahu ya? Orang-orang kantor polisi itu sudah gila. Mereka sendiri yang mengais tempat sampah. Lihat saja nanti. Isinya lebih bersih daripada disikat pakai kawat cuci piring, tak bersisa. Barang berharga ludes tak berbekas, karena itulah kami terpaksa menggembok semua tempat sampah ini, bukan takut pencuri, tapi takut orang kantor polisi. Wanita itu semakin berapi-api saat bercerita. Saking semangatnya, ludahnya muncrat kemana-mana. Aku segera mundur dan mengusap wajahku dengan pasrah. Hanya satu pikiran di benakku. Aku harus kabur dari Kindu sekarang juga. Kota ini sudah gila. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi sebagai dalang di balik semua ini. Bukankah kau merasa bersalah? Alasan polisi jadi gila memulung sampah. Amit Digan? Jelas-jelas karena kelakuan kami berdua selama ini. Semangat kerjanya, bu.
Setelah berpamitan, kami pun segera bergegas meninggalkan petugas yang malang itu. Aku dan Pan terus memacu langkah menuju terminal timur. Setelah tiket diperiksa, kami pun naik ke bus. Saat bus melaju perlahan, aku menatap keluar jendela. Tunggu dulu, mana tiketmu? Tanyaku tiba-tiba. Aku ingin memastikan kemana tujuan tiket yang diberikan oleh kantor polisi itu. Ternyata, begitu Paul mengeluarkan tiketnya dan melihat tujuannya, aku langsung mematung seketika. Mereka benar-benar niat. Tujuannya adalah ibu kota di wilayah pusat. Aku pikir mereka hanya akan mengirim kami ke provinsi tetangga seperti provinsi sungai atau tempat terdekat lainnya. Tapi ini, bahkan ke Sichuan pun aku masih terima. Mereka benar-benar tidak sudi melihat wajah kami lagi. Perjalanan 128 jam. Gila. Ini terlalu jauh. Cepat periksa navigasi sekarang juga. Begitu keluar dari perbatasan kota, kita harus segera turun. Aku tahu betul seperti apa wilayah itu. Suhunya sangat dingin sepanjang tahun. Jangan harap bisa memulung, menyentuh logam saja bisa membuat tanganmu beku. Bisa-bisa nyawa kita melayang di sana. Aku menggigit bibir, membulatkan tekad di dalam hati. Pokoknya aku tidak mau ke sana. Sistem punya aturan harian yang harus dipenuhi setiap saat. Hadiah sistem bergantung pada pendapatan harian. Perjalanan sejauh itu hanya akan membuang-buang waktu berhargaku. Aku memutuskan untuk turun begitu bus keluar dari Kindu, meski harus terdampar di desa terpencil sekalipun. Kita ringkus pemulung sampah itu sekarang. Mereka bersembunyi di balik tumpukan limbah busuk di markas mereka. Bayang-bayang kita telah menyusup ke Biro Keamanan Publik. Apa? Dua orang misterius baru saja menaiki bus itu? Mereka bahkan tak menanyakan tujuannya. Terima kasih banyak kawan lama, bantuanmu benar-benar sangat krusial bagi kami. Apa? Pintu busnya sengaja dilas mati? Sial. Kita bicara lagi saat makan malam di kantor lantai 2 nanti. Butau menutup telepon dengan wajah berseri-seri. Kegembiraan yang tak terbendung terpancar jelas saat dia berpamitan pergi. Perjalanan itu memakan waktu berhari-hari. Meski mereka mencoba kembali sekarang, waktu mereka sudah habis terbuang sia-sia. Bisa dipastikan kompetisi profesional tim itu sudah berakhir. Dan sang kapten, tepat pada saat yang mendebarkan ini, tiba-tiba, pintu kantor diketuk keras. Seorang staf masuk membawa dokumen rahasia dengan ekspresi wajah yang sangat tegang. Perintah atasan telah turun. Seluruh departemen Kindu wajib bekerja sama menyisir area ladang di luar perbatasan kota. Wilayah itu telah diambil alih oleh Legiun untuk latihan tempur 3 hari. Tugas kita? Membersihkan sisa medan perang. Di tengah kekacauan medan tempur, Butau menyambar dokumen tersebut. Matanya menatap tajam setiap baris instruksi di sana. Membersihkan medan tempur? Apa yang dipikirkan atasan? Tugas Biro Keamanan adalah menjaga ketertiban publik, bukan menyapu puing. Apakah mereka sudah gila? Kenapa kita yang harus membereskan kekacauan ini?